Oh kocak. Ini hari ini sekarang kita bahas tema apa ini Pak Ustadz? Mengenai apa? Dosa. Ya, Apa boleh. atau namanya apa? Kifaro. Kalau kafarah itu kan penghapus dosa. Kalau dosa sendiri ya dosa itu saya. Ya penghapus dosa dengan tentu ya tertentu itu kifaroh. Itu kafaroh ya. Kifarat atau kafaroh itu penghapus dosa. Ini dosa-dosa tertentu dalam syariat bisa dikafaroi seperti apa kesalahan umpama seperti kumpul dengan istri siang hari Ramadan itu kafarahnya ya kan memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi fakir miskin 60 orang makan 60 ribu. Atau kafarah sumpah ya kafarah sumpah. Jadi maksudnya kafarah itu kan dari kata kafarah yang menutup sebetulnya. Kalau kita mau bahas dosanya dulu ya dosa itu lebih luas. Kafarah itu lebih sempit. Artinya tidak semua dosa itu ada kafarahnya. Ada kewajiban untuk membayar kafarah kan gitu. Kafarah itu kan satu amaliyah, satu amalan yang bisa satu amalan yang dilakukan untuk menutup dosa-dosa tertentu yang sudah dilakukan. Kalau dosa itu terlalu kecil ya tidak ada kafarahnya sebetulnya. Seperti memandang kepada yang nggak boleh dipandang atau bukan mahramnya atau apa, itu nggak ada kafarahnya. Cuma memang kalau dari segi apa ya, dari segi pertobatan itu seperti Imam Ghazali kan membahas di Minhajul Abidin ya, kalau orang mau tobat itu ya syaratnya menyesal, terus menarik diri dari apa perbuatan yang dia lakukan. Kemudian juga berjanji tidak mengulangi, tapi termasuk pelengkapnya taubat itu ya dia melakukan semacam apa ya, semacam penebusan walaupun nggak bisa disebut kafarah. Contoh ya menggunakan matanya untuk melihat hal-hal yang haram. Nah, maka salah satu bentuk pertobatan, kesempurnaan pertobatannya ya dia itu apa, menggunakan matanya untuk umpama melihat mushaf Al-Quran. Artinya karena kesalahan yang dia lakukan itu seputar masalah memandang, maka ya kafarahnya juga ya yang seimbang dengan itu. Walaupun itu tidak bisa disebut kafarah secara apa ya, secara fikih, karena kafarah itu ya sudah ditentukan oleh syariat, tidak semua dosa itu ada kafarahnya. Itu. Memang dosa itu kan dibagi lagi nanti kan, kalau mengingat besar kecilnya kan ada, kita sudah sama tahu ada dosa kecil, ada dosa besar. Adapun dosa kecil itu yang ya bukan menggampangkan dosa, dalam arti pertobatan atau penghapusannya itu lebih mudah. Seperti kalau dalam beberapa hadis seperti sholat, ya sholatu ila sholah, Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ila Jum'ah, ya, al-hajj ila hajj, al-hajj ila al-hajji, al-umrah ila al-umrah, mukaffiratun lima bainahunna. Sholat ke sholat yang satu ke sholat yang lain. Ya. Itu haji satu ke haji yang berikutnya, umrah yang satu ke umrah berikutnya. Kemudian juga Ramadan satu ke Ramadan berikutnya. Itu kata Rasul mukaffiratun, semua itu bisa menghapus dosa-dosa antara keduanya. Tapi di situ ditambahi majtuni batil kabair, selama dosa besar itu dijauhi. Ya, selama dosa besar itu dijauhi. Jadi artinya kan berarti kan dari pemahaman hadis itu berarti kan yang dipahami bahwa yang dikafarah ya cuma dosa kecil, karena sudah ada syarat untuk menjauhi dosa besar, karena itu tidak otomatis dikafarah atau dihapus. Itu kafarah dari Allah. Kalau dosa besar itu apa aja Pak Ustaz? Dosa besar banyak lagi pendapat ulama khilaf, tapi yang paling masyhur ya 7 atau sampai 10. Yang dosa terkenal syirik, menyekutukan Allah. Ini syirik juga orang awam salah paham. Ya karena ustaznya di televisi itu apa, jadi ya orang iri dalam bahasa, kadang sebagian bahasa sehari-hari, oh itu syirik sama saya. Padahal kan bukan itu syirik yang dimaksud. Dan juga orang
eh, percaya sesuatu langsung dianggap syirik, padahal nggak semua kepercayaan itu kemudian mengarah ke syirik. Ya. Yang syirik ya menyekutukan Allah lah gampangnya, menduakan Allah, berduakan pada dua orang tua, itu termasuk dosa besar. Kemudian sihir, kemudian zina, kemudian minuman keras, kemudian sumpah palsu, kemudian lari dari medan perang, kemudian apa tadi, termasuk homer, itu minuman keras, itu termasuk dosa besar. Jajaran dosa besar ya seperti itu. Dosa besar. Membunuh, itu dosa besar. Perkosa. Ya zina, Mencuri. itu dosa besar. Mencuri dosa besar. Ini yang boleh katakan yang paling masyhur di antara jajaran dosa besar. Nah, sebagian lagi ulama ya sebelum kita mengarah ke lebih jauh ke dosa-dosa kecil, pembagian dosa itu menjadi besar kecil pun tuh di kalangan ulama itu jadi diskusi juga. Bagian ulama mengatakan ya nggak ada dosa kecil itu. Kamu lihat itu semua dosa kalau dilakukan kepada Allah, Allah yang cipta kamu, yang kasih semua rezeki sebagai kamu berbuat dosa pada Dia, ya berarti ya semuanya besar. Atau di dalam riwayat yang lain seperti wahyu Allah dan Nabi Allah Uzair, ya, itu dikatakan bahwa ya Uzair, jangan kamu melihat dosa itu, jangan melihat besar kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Ya, soalnya dia kan dikatakan berbuat dosa kepada Allah yang mencipta dia, Allah yang beri dia. Jadi apapun dosanya itu ya kata sebagian ulama ya tetap besar juga kalau kita melihat kepada siapa kita berbuat dosa. Nah, kalau memang dari segi sebagian lagi berpendapat ya enggak lah, karena Allah juga membedakan di Quran, ada kabairul itsmi wal fawahisya. Ya, ada kalimat di Quran tuh besar-besarnya dosa dan fahisyah, perbuatan keji. Juga ada di Quran istilah al-lamam, dosa-dosa yang kecil. Berarti kan jelas Allah membagi berdasarkan itu, berarti Allah membagi dosa itu besar dan kecil. Walaupun kalau secara hakikat yang namanya dosa itu ya dosa juga, sama-sama berdosanya kepada Allah SWT. Tapi dilihat dari kualitas dosanya memang berbeda. Intinya secara kalau tentang kualitasnya juga nanti berbeda pendapat. Apa ini maksud? Terus kalau memang dibagi dosa besar dosa kecil, terus apa yang kategori dosa besar, apa yang kategori dosa kecil? Itu berdiskusi lagi antara ulama. Sebagian mengatakan kalau ada ancaman-ancaman khusus itu berarti dosa besar. Atau sebagian lagi mau didefinisi kalau ada hukuman had, hukuman tertentu dalam syariat. Nah ini nanti masuk ke hukum-hukum Islam itu tadi. Hukuman mencuri itu ada hukuman kriteria potong tangan, walaupun itu ada syaratnya, ada main potong saja. Ya, orang berzina kalau dia tidak muhsan, belum menikah, dia cambuk 100 kali. Nah, dia mengatakan kalau hukumannya sudah jelas di Quran atau di hadis itu termasuk dosa besar. Kalau nggak ada hukuman yang jelas seperti ini itu termasuk dosa kecil. Ada yang memberi definisi seperti itu. Ya, intinya dosa besar itu yang sudah kita sebut tadi itu yang paling masyhur, yang paling terkenal yang sudah kita sebut tadi itulah dosa besar. Mencuri, membunuh, berzina, khamar, durhaka, orang tua, syirik, menyekutukan Allah, sihir. Syirik ghibah itu dosa besar. Ghibah khilaf ulama. Sebagian kalau syirik sudah jelas, syirik bukan iri. Ya, kejebak lagi sama ustaz televisi tadi atau gurunya televisi. Syirik kan gitu. Syirik dibilang ini enggak. Itu kan syirik bahasa kita. Syirik itu kan kata asyraka, artinya menyekutukan, menduakan. Menduakan Allah gampangannya ya dia percaya ada sesuatu yang baurekso, yang berkuasa selain Allah SWT. Entah itu jin, entah itu siapalah yang berkuasa, setan,
atau suatu kekuatan dari apa, benda tertentu, entah itu apa, yang seolah-olah dia meyakini bahwa itu kekuatan berdiri sendiri dia selain Allah SWT. Itu berarti kan menduakan. Gampangnya syirik itu menduakan Allah SWT. Itu syirik. Jelas syirik ini ada berupa keyakinan, ada sampai berupa perbuatan. Kalau perbuatan dia bisa sujud pada berhala, sujud pada sesuatu dengan keyakinan bahwa itu dia punya kekuasaan selain Allah. Itu syirik namanya. Itu. Jadi masuk dosa paling besar yang terus besar ya syirik. Makanya kan ada konsep lagi yang salah, dianggap orang kafir itu kan baik, kasihan dia kalau dia masuk surga. Kan gitu. Dia sudah berbuat baik. Kalau kita sandingkan dengan konsep syirik, ya kan? Sekarang baik bagaimana? Kalau seorang itu sudah berani menduakan zat yang mencipta dia, zat yang mengadakan dia, yaitu Allah SWT yang mengadakan dia dan tidak ada, setelah ada diberi nikmat, diberi macam-macam, terus tiba-tiba dia syirik, ya kan? Tiba-tiba dia menyekutukan Allah yang mencipta tadi. Jadi sebaik apapun namanya yang nyipta itu yang dia sekutukan, perbuatan baik yang dia lakukan pada makhluk itu seolah-olah habis semua. Bagaimana dikatakan tidak habis, dia berbuat dosa dengan suatu dosa yang di atas itu besarnya, itu menduakan Allah yang mencipta dia. Maka tidak ada dikatakan dari situ, itu kan ada salah konsep, ada miskonsepsi, sehingga ujung-ujungnya itu nanti menuduh Allah tidak adil kalau tidak memasukkan orang kafir itu kepada surga umpama karena alasan dia kan berbuat baik juga, dia menyantuni. Tetapi semua perbuatan baik tidak sebanding dengan dosa syirik itu. Makanya kan sampai-sampai dikatakan kan sudah jelas di Quran itu, Allah la yaghfiru asyirka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni apa saja, kata Allah, dosa selain syirik, meskipun besar, kecil, selama dia minta ampun ya. Karena nanti kalau hubungan dengan pertobatan, dosa besar itu syaratnya harus ada pertobatan khusus baru diampuni. Kalau dosa kecil itu seperti tadi kita sudah singgung, sholat itu bisa mengkafarah dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Kalau dosa kecil Pak Ustaz apa aja? Waduh, dosa kecil banyak. Kita kan cuma menyebut dosa besar. Berarti selain yang disebut tadi itu kebanyakan dosa kecil. Yang melihat pada wanita bukan mahramnya, bersentuhan dengan wanita bukan mahram. Ya karena kata Rasulullah SAW kan gitu. Cepika-cepiki itu ya dosa Wah, kecil. tambah. Bersentuhan saja tidak boleh, apalagi Sama-sama artisnya kan tidak boleh juga ya Pak Ustaz? dia tidak ada. Wah, artis, kiai, habaib atau apalah sebutannya, ajengan atau ulama atau siapapun ya, kalau sudah melanggar hukum syariat ya jelas tidak boleh. Kok artis? Orang yang terkadang pemuka agama saja ya gak ada pandang bulu, namanya dosa ya tetap dosa. Justru malah lebih parah kalau muncul dari ulama, kan akhirnya jadi contoh nantinya, ya kan? Berarti bersentuhan bukan mahramnya itu kan sudah digampangkan, salaman. Mahramnya ya, bukan muhrim deh. Ini keliru lagi, mahram. Ya, Ustaz pun nggak usah khawatir. Antum keliru itu aja. Kalau sampai keliru aja. Ustaz juga kadang keliru nyebut muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram haji. Nah, yang betul itu mahram. Mahram dari kata haram, artinya mahram itu orang yang haram kita nikahi, ibu kita, bibi kita, itu mahram kita. Nah, yang nggak boleh kita bersentuhan namanya bukan mahram. Berarti selain mahram kita itu namanya bukan mahram. Bukannya muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, berihram haji atau berihram umrah, itu namanya muhrim. Itu sering salah ucap. Ustaznya pun sering salah ucap muhrim dengan mahram. Ya. Itu nggak boleh. Bersentuhan saja, kata Rasulullah SAW di riwayat Tabrani, dikatakan dalam sebuah hadis bahwa la ayyut ana rasuladikum bi ibratin min hadid. Kau ditusuk kepalamu dengan besi, jarum dari besi, itu lebih baik daripada tanganmu bersentuhan
min antamas saya yaduhu yadam ro'atin, daripada tangannya bersentuhan dengan apa namanya, iya, artinya kan dikatakan tadi la'anyut'an rasu'adikum, seandainya kamu itu kepala bertusuk dengan besi atau ibrati min hadid, dengan apa namanya, jarum daripada besi, itu khairun, lebih bagus daripada bersentuhan tanganmu itu dengan tangan wanita lain yang tidak halal. Itu jelas, dan juga Rasulullah SAW jelas di Sahih Bukhari dan hadis-hadis yang lain bahwasanya Rasul itu dalam membaiat saja, padahal baiat itu kan sesuatu yang penting karena janji setia kepada Islam. Itu membaiat laki-laki, memang beliau terkadang menjabat tangan kepalanya atau kepala suku dan sebagainya yang beliau jabat tangan. Tapi ketika beliau membaiat perempuan, beliau cukup mengucap dengan ucapan. Dan selesai membaiat itu, beliau mengatakan, sudah saya baiat kalian dengan ucapan. Dan sama sekali kata Siti Aisyah, juga istri yang lain mengatakan tangan Rasulullah itu tidak pernah menyentuh tangan wanita lain yang bukan mahramnya, kecuali istrinya atau mahramnya atau budaknya, hamba sahayanya itu. Dan sudah sepakat utama jumhur tidak boleh. Cuma yang saya apa istilahnya, yang saya tidak habis pikir juga, ada sebagian orang yang belajar fikih, bukan orang bodoh, orang belajar fikih. Saya baru saja baca, mungkin nggak sampai sebulan ya, saya lihat postingan di sebagian Facebook, seolah-olah menuliskan dalil, seolah-olah ya, dia ingin memperkuat kebolehan orang itu bersentuhan tangan, walaupun di situ dia batasi katanya dalam persyaratan yang ketat, dan juga untuk sesuatu yang ya bukan untuk semua tujuan, bukan bebas, tapi seperti pada kiai dan sebagainya. Entah apa tendensi dia memperkuat itu, mungkin untuk memberi dalil kepada beberapa oknum tokoh agama yang kemudian dengan gampangnya dia salaman dengan santrinya. Terus sekarang secara logika yang sehat saja, dengan siapa orang yang lebih suci dari Rasulullah SAW? Sampai Rasulullah aja. Sampai di hadis itu diberi catatan sama Siti Aisyah di hadis Bukhari radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha itu memberi catatan ketika menceritakan hukum orang yang berkumpul suami istri ketika haid. Ya, memang Rasulullah SAW kadang tidur dengan istrinya ketika haid, riwayat Siti Aisyah, tapi dengan tetap memakai baju haidnya, itu Siti Aisyah. Tetapi Siti Aisyah di situ beri catatan, salah satu istri Rasulullah SAW, siapakah faman yamliku irbahu, maka Rasulullah SAW yamliku, siapakah yang bisa menguasai hajatnya, maksudnya hajat di sini adalah syahwatnya, siapakah yang bisa menguasai syahwatnya melebihi dari Rasulullah SAW, atau sebagaimana Rasulullah SAW menguasai syahwatnya. Kan sudah jelas itu pertanyaan informatif, ya, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Artinya nggak ada orang yang bisa seperti Rasulullah SAW menguasai syahwatnya. Kiai kah? Kalau supaya adil ya habaib kah? Kiai kah? Atau apapun tokoh agama, nggak ada. Beranikah dia mengangkat diri? Oh, saya nggak ada syahwat. Masa malaikat kan gitu? Apa kita malaikat? Kiai kan juga manusia juga, ulama juga manusia juga. Kita juga semua manusia. Yang itu manusia tidak lepas dari syahwat. Pasti namanya syahwat itu ya, walaupun dalam arti naluriah, dalam arti syahwat itu kan memang naluriah. Sesuatu yang sudah Allah kasih. Zuyyina linnasi hubbu syahawati. Allah perhiaskan bagi manusia itu cinta kepada yang menyenangkan, termasuk di antaranya Allah sebut wanita. Dan gitu. Emang itu walaupun naluriah. Ada yang mengatakan itu adalah normal. Ya normal. Sehingga normal, yang normal batumu sempal tak bilang. Ya, normal. Cuma yang tidak normal itu kamu melanggar syariat, itu yang tidak normal. Kalau memandang, loh, iya kan, orang memandang tertarik, ada wanita ya kan, tanpa sengaja dia memandang tertarik. Memang itu sesuatu yang normal kan. Siapa yang bilang itu tidak normal? Justru kalau ada ketertarikan atau apa dia menarik, ya memang namanya cantik itu kan relatif kan. Tapi kan kalau nggak ada sama sekali ketertarikan itu kan berarti kan tidak normal. Dari kata orang kan tidak normal. Tapi diteliti dari sisi syariat, tidak normalmu itu ketika kamu mengandungkan syahwatmu itu kepada yang bukan mahramnya atau yang tidak halal.
bahkan memandang para istri, ya kan dikatakan salah satu sifat istri yang soleh itu adalah yang enak ketika dia dipandang oleh suami itu dapat pahala. Itu bagi yang halal. Nah, tapi kalau memberi yang lain apa ya dapat dosa. Makanya Rasulullah SAW sampai dalam hadis itu kan menggambarkan begini. Sampai kata Rasulullah SAW, kamu ya berkumpul dengan istrimu itu ada pahala sedekah. Maka sahabat heran, ya Rasulullah bagaimana seorang mendatangi istrinya dalam arti mengumpul istrinya, kumpul sahabat antara suami dan istri, dia melakukan sesuatu yang enak, nikmat, tapi kok dapat pahala. Sahabat tuh heran. Maka dijawab dibalik logikanya sama Rasulullah SAW, bukankah ketika kamu melampiaskan itu dalam jalan yang tidak halal, dalam jalan yang haram, bukankah itu dapat dosa? Oh iya ya Yesus, begitu juga. Ketika kamu lampiaskan itu yang tidak halal, kamu dapat dosa. Ketika kamu tunaikan pada yang halal, kamu dapat pahala. Nah itu kan seperti itu. Ini kembali ke tadi. Jadi entah ya, kok ada yang menggampangkan dengan alasan macam-macam dalil. Yang semua dalil itu semuanya syubhat semua. Ada yang dari ketidaktahuan dia dalam membaca kitab, jadi memotong satu redaksi kitab kemudian sama dia disalah tafsirkan sehingga seolah mendukung pendapat dia, membolehkan daripada katanya boleh karena untuk orang yang soleh. Kitab Raudhah itu dikatakan begitu. Tapi sayangnya dia salah membaca. Materi soleh itu tetap berlaku hukum yang di atasnya, itu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Adapun paragraf berikutnya memang menganjurkan berjabat tangan atau mencium tangan orang yang soleh, yang itu paragraf sendiri. Nah, ini dicampur adukan seolah-olah dua paragraf ini disintesa sama dia, dianggapnya kalau sudah orang soleh boleh berarti ngalap barokah. Orang soleh sesoleh apapun, sewali apapun saya katakan, apa dia bersifat maksum di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan? Saya ngomong nggak ada tendensi A atau B, kiai A atau apa B. Ya, ini hukum, kita bicara hukum, bicara ilmu ini nggak ada like and dislike, suka atau tidak suka. Ilmu apalagi ilmu syariah itu bicara hukum, ya kan? Walaupun ada, memang kita akui ada di sebagian mazhab, tapi bukan dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu yang membolehkan, itu pun dengan syarat sudah tua renta betul, sudah tidak ada harapan syahwat, itu sudah wis. Alhasil orang yang sudah sangat tua lah itu baru boleh. Ya, kalau separuh baya kan masih ada puber kedua. Orang umur 40 tahun itu ada namanya kata orang kan gitu di luaran. 50 tahun paling gini lagi. Puber kedua kan gitu. Ya betul. Enggak, artinya orang sudah sampai usia berpuluh laki-laki itu kan enggak ada menopause. Kalau perempuan kan memang ya betul. Ada menopause. Orang laki kalau yang muda. Hatta yang sudah setengah baya pun kan ada puber kedua. Ya dan nolak juga kan gitu. Tapi kan ada laki-laki lihat yang tua gini maksudnya. Makanya benar, yang tua boleh disalami. Ya itu pengecualian, itu memang dalam mazhab lain ada pendapat kalau nggak salah. Dalam mazhab Hanafi itu dibolehkan. Ada yang lain menurut pendapat kuat mazhab Syafi'i tetap tidak boleh, walaupun atau boleh kalau di sarung tangan itu dibebet terus boleh salaman. Nah itu di atasnya, kain itu tadi. Itu pernah terjadi salah satu ulama dari Hadramut begitu. Tapi ulama ini sudah sepuh. Sarung tangan ya. Iya, tapi itu pun beliau sudah sepuh. Tapi khawatir ya, tetap namanya khawatir fitnah ya beliau. Karena maksa hanya dibebet sarung tangan yang tebal. Itu pun karena sekiranya katanya ulama kan, walaupun pakai pembatas pun kalau tetap ada syahwat, sudah pembatasnya tidak terlalu, nah kan agak tetap nyentrum. Oh, jika harus dibawa ya. Ya kalau tipis itu kan tetap nyentrum. Umpama pembatasnya nggak seberapa tebal kan dia tetap. Nah, itu pun syaratnya harus memang tidak menimbulkan syahwat. Itu pun ketika beliau sudah dipaksa betul untuk orang itu kepingin tabarukan itu. Jadi nggak ada seperti langsung sentuhan kulit dengan kulit. Kalau dikatakan ada syahwat itu kan anak sendiri ya. Ya jangan katakan begitu. Ekstrimnya, kalau bicara ekstrim itu di kitab Minhaj ya. Syarah Minhaj pun dikatakan, disebutkan juga tentang bahwa likuli sakito lakito. Saya mungkin sudah pernah mengutip dan sering mengutip pernyataan itu. Likuli sakito lakito, setiap ada yang jatuh pasti ada yang mungut. Betul. Jadi jangan mengatakan tidak syahwat. Setiap ada yang jatuh pasti ada yang mungut. Tidak mungkin tidak syahwat itu namanya.
Kembali ke normal dan tidak normal tadi kan kita bahas normal dan tidak. Itu kan naluriah kan gitu. Dia kalau mengatakan dia syahwat berarti dia membohongi naluriah dia sendiri kan gitu. Mau pakai dalil apa kan gitu. Masalahnya. Berarti itu kenormalan ya Pak Ustaz ya? Ya normal dalam batasan bahasa biologis. Bahasa syariat dia tidak normal kalau dia arahkan pandangannya kepada sesuatu yang jelas Allah itu melarang secara syariat dianggap tidak normal. Secara biologis kita namanya ketertarikan ya pastilah. Namanya manusia lawan jenis itu pasti ada. Dan gitu. Terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Iya, ini jangan dikelirukan. Ini jangan dikelirukan ketika saya bahas ini. Ada orang yang mengatakan, loh kalau tawaf gitu loh, tawaf itu kan lain. Memang tawaf itu kan dari macam-macam orang. Dan itu kadang nggak sulit membatasi laki, perempuan kadang lewat. Seliweran orang perempuan kesenggol. Itu kan kita bukan sengaja menyentuh dia. Kadang dia yang juga tidak sengaja menyentuh kita. Lewat gitu saja kesenggol lah. Masalah batal wudhu dan tidak batal wudhu itu pembahasan khusus. Jangan dikacaukan dengan boleh dan tidak bolehnya menyentuh yang bukan mahram. Bahasa wudhu itu ada pembahasan khusus bahwa itu lepas dari boleh apa, kalau tidak bolehnya jelas kan sudah kita bahas bahwa itu nggak boleh. Adapun masalah itu batal wudhu itu pembahasan lain di bab wudhu. Namanya orang bersentuhan yang bukan mahramnya ya batal wudhunya dalam mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain Imam Malik contohnya itu tidak mau mengatakan batal kecuali kalau ada syahwat. Kalau ada syahwat tidak batal menurut mazhab Maliki. Bahkan ekstrimnya lagi mazhab Hanafi. Jima saja yang batal. Kalau tidak kumpul tidak batal. Dalam mazhab Hanafi itu lebih ekstrim lagi. Itu pembahasan yang beda, jangan dikacaukan. Gitu loh. Karena orang kan terus berkilah, berdalil, berkilah lah. Oh, itu kalau tawaf gimana? Ya lain permasalahannya. Kalau di Saudi, di Makkah, itu kan ibadah haji kan orang banyak sekali. Nah, kita masa sengaja kita menyentuh, gitu. Kalau sengaja itu dosa berarti. Kalau dia sengaja, kalau dia tahu itu haram, kalau dia aku tuh sering disenggol gitu. Tapi ya nggak saya tolak Pak Ustaz. Ini tidak normal secara agama. Bukan saya. Itu ya. Dalam kesempitan. Iya. Ya seperti itu kan, ya seperti itulah itu gampangnya itu kan dosa kecil. Dosa kecil. Iya, kalau sampai zina baru itu dosa besar. Dosa besar. Ya, artinya kalau memang ngomong dosa kecil itu sangat banyak intinya. Dari yang selain yang kita sebut di awal tadi itu kebanyakan dosa kecil. Yang dosa besar paling sekitar 7 sampai 10. Kis itu dosa kecil ya. Ciuman itu dosa kecil. Ya memang kalau dilihat itu dosa kecil kalau enggak sampai zina. Cuma masalahnya ulama memberi catatan juga kecil dan besarnya juga masih bertingkat-tingkat. Contoh, walaupun khamr sama syirik itu sama-sama dosa besar, syirik lebih besar daripada khamr, daripada minum khamr. Kan gitu. Nah, itu dosa kecil pun bertingkat-tingkat. Kalau sekedar memandang itu lain dengan bersentuhan, lain dengan kemudian dia mencium atau apa. Itu lain lagi tingkat, walaupun sama kalau dikatakan dosa kecil semua itu dalam kategori dosa kecil, tapi tingkatannya lagi beda-beda lagi. Artinya lepas dari itu ya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kecil, dosa kecil, dosa. Di situ ulama memberi catatan. Di situ ulama memberi catatan bahwa apa? Memberi catatan bahwa ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan dosa kecil itu jadi besar. Bukan hanya menumpuk, meremehkan contoh ini kecil. Dosa kecil. Lagi. Diremehkan. Enggak dia remehkan. Iya. Walaupun cuma sekali loh ya. Sekali. Tapi dia remehkan. Besok lagi. Itu sudah menjadi besar. Enggak usah nunggu besok. Dia meremehkan dosa kecil. Ini gampang lah ini dosa kecil. Nanti saya tobat. Itu dia remehkan itu bisa jadi besar. Artinya penilaian di mata Allah itu bisa jadi besar. Walaupun tetap dia aslinya kategorinya memang dosa kecil. Mengulang lagi perbuatan numpuk dosa kecil walaupun berapa jenis atau bukan jenis dosa yang sama. Apalagi sudah yang masing-masing itemnya sudah banyak, terus beritem-item berjenis-jenis dosanya, ya tambah banyak juga ya kan gitu. Ya malah jadi bukit itu, contohnya begitu. Atau dia tunda-tunda tobat macam-macam lah. Hanya sehingga atau dosa kecil tapi dilakukan di hari Jumat. Dia lakukan dosa kecil bisa jadi besar karena hari yang mulia, hari Idul Adha,
Idul Fitri, hari Arafah dia lakukan, atau di tempat yang mulia di Mekah, meskipun itu dosanya kecil, tapi dia lakukan di apa? Di tempat-tempat yang mulia, di masjid lain sama di luar masjid, walaupun sama-sama dosa kecilnya, itu bisa mendongkrak, naudzubillah, jadi dosa besar, dosa kecil tadi itu. Oh, kalau itu Pak Ustadz, sorry ya ini kadang-kadang ada omongan orang laki itu kalau daripada kita berzina atau beli begenggek atau alias lonte, zina, ya. itu katanya takut itu ya kita pakai sabun aja, itu diperbolehkan apa tidak? Pakai tangan itu. Ya utamanya namanya onan atau istimna, dalam bahasa fikih itu istimna. Istimna itu berupaya mengeluarkan mani dengan tangan atau sebangsanya. Itu sendiri ya termasuk sebenarnya dosa. Apakah dosa besar atau kecil itu juga khilaf. Jadi ada beberapa dosa yang memang diperdebatkan oleh ulama itu, apakah dosa besar atau dosa kecil. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Kabair itu banyak memasukkan dosa besar. Ada yang ulama lain mengatakan itu dosa kecil, tapi dimasukkan sampai Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab itu sebagai dosa besar. Sehingga tapi ya hati-hatinya ya, sesuatu yang sudah itu tadi kembali ke dosa, walaupun kecil ya kalau bisa sebisa mungkin dihindari. Tak boleh Itu ya, tidak boleh. Ya memang kalau terpaksa betul ya memang gimana lagi, tapi itu pun tetap dosa, boleh sebetulnya. Daripada dari itu nggak ada bedanya tangan kanan atau kiri ya sama aja namanya dosa. Nyolong terus tangan kanan nggak apa-apa gitu. Terus nyolong pakai tangan kiri nggak apa-apa, atau nyolong pakai tangan kanan baru dosa umpama. Ya nggak gitu kan konsep. Ya sama aja. Orang-orang itu kan aneh-aneh yang dilakukan pertanyaannya kan aneh-aneh. Tapi untuk saat ini saya masih belum melakukan Pak Ustaz. Kalau kita ada kepikiran ke sana saya. Jadi seperti itu ya intinya banyak. Kalau antum tanya berapa atau sampai tanya dosa kecil banyak sekali. Pokoknya selain dosa besar, ulama justru membatasi pada dosa besar saja. Lebihnya yang kata beliau, kata mereka ulama, para ulama, pokoknya selain yang saya sebut dosa besar ini berarti masuk kategori dosa kecil kebanyakan. Itu nanti hukumnya apa kalau dilakukan semua itu di akhirat atau di dunia itu hukumnya? Loh ya kalau masalah apa siksa atau hukuman dari satu dosa tergantung pada Allah Ta'ala. Karena yang pasti hukuman pasti ada, ampunan juga pasti ada dari Allah, karena dua-duanya Allah janjikan dan Allah ancamkan. Ampunan Allah janjikan, hukuman ya Allah ancamkan kepada pelaku dosa. Cuma kan masalah apakah, dan Allah kan sudah jelas-jelas Allah nyatakan bahwa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Ya semua itu kembali ke masyiat Allah. Tapi kalau sudah masuk ke ancaman dan janji Allah sudah jelas. Orang beramal soleh dijanjikan iman, amal soleh dijanjikan surga. Orang yang kafir atau ingkar atau ya'ti rabbahu mujriman, orang yang datang kepada Allah berkeadaan mujrim berbuat dosa, walau jahannam, bagi mereka azab neraka jahannam. Urusan kemudian Allah mengampuni itu hak prerogatif Allah, kan gitu. Jadi kalau kita bicara hakikat semua kembali ke kehendak Allah. Kalau kita bicara syariatnya, ya Allah sudah menjanjikan atau memberi ancaman juga kepada orang yang melakukan kesalahan tadi. Sebagaimana Allah janjikan surga bagi orang yang membuat kebaikan, itu janji Allah. Dan hukuman satu-satu ya panjang, ada banyak hadis yang menyendirikan hukuman-hukuman itu. Sudah ada orang yang dilempar batu sampai pecah kepalanya, seperti ditampakkan dalam hadis dalam perjalanan Rasul SAW di Isra Mi'raj atau di mimpi beliau, sebagai mimpi beliau ditampakkan berapa amal dari umatnya dan balasannya. Orang dijatuhkan kepalanya pecah dengan batu, kemudian belum lagi baru utuh kepalanya dipecahkan lagi sama orang lain dari atas itu dengan dosanya batu. apa waktu di dunia? Itu karena
dia apa namanya berat kepalanya dari sholat. Oh. Bukan dari sholat ya, kalau dari sholat tidak usah dibahas. Ini kan, kalau tidak ninggalkan sholat tidak usah dibahas. Itu berat kepalanya dari sholat. Yani bermalas-malasan ketika sholat. Macam-macam, ada yang digantung, apa payudah apa, disogok apa kemaluan supaya itu para Oh, itu bersinar, berzina ya? sebagainya ya, ada macam-macam. Kalau amer, Pak Ustaz, apa itu hukumnya? Kalau minum alkohol, Khamar. Khamar. Oh, khamar Iya, itu Pak, ya di akhirat itu di neraka. makanan yang haram termasuk khamar atau apa saja orang Oh, makan makanan haram. haram itu masuk di kamar ya? Itu kan makan haram juga. Oh, Cuma kan haram itu kan ada dua macam, ada Ramsi ya? ada haram, ada haram zatnya. Seperti khamar kan zatnya memang haram. Ada haram cara pemerolehannya. Air putih kalau nyolong punyanya orang ya jelas haram. haram kan, itu haram kan ada dua. Ini semua orang makan haram itu digambarkan nanti dibangkitkan dalam keadaan perutnya membesar, diseret, dipecah lagi, diutuhkan lagi, dibesarkan lagi, diseret lagi, dan begitu seterusnya. Kalau di hadis diberi minum namanya apa namanya tinatul khobal. Dalam hadis dikatakan di jahanam itu ada minuman namanya tinatul khobal, itu untuk orang yang minum khamar itu tadi. Dikasih itu. Waliyadzubillah ya. Yang mana minuman neraka itu saja kalau digambarkan di Quran bahwa apa ketika mereka mendekatkan minumannya itu saja ke wajahnya itu sudah hancur daripada daging wajahnya karena saking panasnya. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi banyak orang bilang gini Pak Ustaz ya. Enggak apa-apa minum khamar. Pokoknya yang penting kita tetap sholat. Ya itu tadi, itu kan berarti kan dia salah konsep tentang dosa besar dan dosa kecil kan gitu. Kan saya sudah bahas tadi, kalau di awal pembahasan itu dosa kecil itu ya bukan kita menggampangkan dosa, tapi artinya dosa kecil itu lebih mudah, relatif lebih mudah untuk diampuni daripada dosa besar. Karena dengan wudhu, dengan dia sholat itu memang terampuni, tapi dosa-dosa kecil. Misalkan khamar kan sudah saya jelaskan, walaupun sedikit. Banyak minumnya, sedikit minumnya, bukan masalah kuantitas minum banyak sedikitnya. Memang minum khamar itu sudah namanya minum khamar, berapapun itu namanya tergantung kategorinya, termasuk kategorinya dosa besar. Nah dosa besar ini nggak cukup cuma sekedar sholat saja. Makanya kan tadi di hadis itu katakan sholat ke sholat, Ramadan ke Ramadan itu bisa mengkafarah. Kalau kata Rasul ditutup dengan statement pernyataan idza jutuni batil kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Berarti kita menjauhi tidak melakukan lagi ya? Bukan, artinya ketika dosa besar itu dijauhi, maka itu sholat itu bisa mengkafarah dosa. Kalau kamu jadi dosa besar, berarti kan logikanya yang dikafarah itu cuma dosa kecil dengan sholat dan sebagainya itu. Dosa besar tidak masuk situ. Terus gimana dosa besar? Ya harus bertobat secara khusus kepada Allah. Tobat itu berarti dalam arti harus Kepada menghilangkan itu ya? Ya tobat itu ada syaratnya. Itu pertama meninggalkan yang ya. Kalau astagfirullah ngelihat yang haram, dia astagfirullah tapi matanya satu tetap lihat. Alhamdulillah. Kalau udah astagfirullah ya tetap. Gimana? Berarti gini syarat neraka surga satu, neraka satu. Ya, artinya ya kalau dia syarat pertama tobat itu kan menarik diri dari dosa. Nah, kalau dia astagfirullah tapi tetap melakukan dosa itu kan namanya main-main. Kemudian setelah menarik diri dari dosa dia menyesal. Nah menyesal ini memang perbuatan hati. Nah orang menyesal kan tidak bisa dikendalikan penyesalan itu. Penyesalan itu orang baru bisa menyesal kalau dia ngerti hakikat dosa dan hakikat Allah yang mana dia berbuat dosa kepadanya. Ya, baru dia akan menyesal. Ibaratnya beginilah, ketika orang itu dijamin oleh satu orang miliarder atau triliuner atau apa saja, sudah kamu saya jamin, tiba-tiba dia berbuat kesalahan kepada orang yang menjamin tadi ini, yang dikhawatirkan kesalahan ini kalau diketahui itu bakal merusak hubungan, ya kan? Nah kalau ini bagaimana? Kalau saya melakukan dosa pada dia, siapa yang menjamin saya kan gitu? Nah, ibaratnya kita begitu. Allah itu kan
Bukan yang menjaminnya di Ya, Pak RT, Pak RW itu. bukan. Enggak, di sendiri ya. Yang Allah artinya kan gini, itu kan suatu, maksudnya itu kan dari satu analogi yang kalau kita ini kan semua nggak mungkin satu detik pun lepas dari pemberian Allah Ta'ala, bahkan nafas semuanya nggak mungkin lepas dari pemberian Allah. Nah, terus kita berbuat salah kepada Allah yang memberikan segala-galanya. Gimana rasanya kalau kita dijamin oleh satu orang terus kita berbuat salah sama orang itu? Kan kita harus segera menutupi kesalahan itu. Iya. Kalau enggak kan wah bisa putus ini Pak. Aliran listrik penjaminannya itu tadi kan enggak terus, enggak berkelanjutan. Nah, artinya orang itu akan menyesal ketika dia mengetahui bahwa dosa itu akan menghalangi hubungan dia dengan Allah, suatu kedekatan dia dengan Allah. Kedua, hakikat dosa itu lebih parah daripada racun. Karena racun kan paling banter, paling mentok mati. Orang minum racun kan paling mentok mati. Tapi dosa itu terus siksanya sampai ke akhirat, bukan 1-2 tahun. Artinya makanya dosa itu kata ulama jauh lebih bahaya daripada sekedar racun. Nah, kalau dia ngerti hakikat dosa itu, ibaratnya begini, kata ulama ada makanan enak, lezat sekali, tapi disusupi racun di dalamnya. Daging babi. Nah, bukan makanan yang halal dan enak, tapi disusupi racun. Ya. Nah, orang yang tahu, yang ngelihat ketika makanan itu dihidangkan dan disusupi racun, orang yang ngelihat pasti kan tidak akan mau, tidak akan mau makan. Ditawari pun dipaksa pun walaupun enak, kelihatan enak di atasnya penampilannya bagus, tetap tidak akan mau. Tapi orang yang tidak tahu kalau itu disusupi racun, ngelihat enaknya saja langsung dicocok. Mau ya. Kayak gitu. Ada donat sama es teh langsung dicocok ya. Orangnya mana Pak Ustaz? Langsung mati dia. Ya artinya kan ibarat gini, maksiat itu kan diibaratkan sebagai sesuatu yang hubungannya sama syahwat, kesenangan manusia. Iya. Tapi walaupun menyenangkan, tapi maksiat itu melanggar. Ibaratkan orang ditawari, disodorkan makanan yang enak, tapi di dalamnya ada racun. Nah, kalau dia ngerti, dia tidak akan mungkin mau. Sama orang tahu maksiat ini mungkin enak menurut syahwat dia. Tapi dia tahu itu ada racun, itu siksa Allah tadi yang bakal. Nah, dia tidak akan mau, kan gitu. Tidak akan mau untuk ambil. Tapi apa ya, kadang-kadang lihat manusia itu aneh Pak Ustaz ya. Dia tahu ini anjing ini haram, babi ini haram. Dia tidak berani makan, tidak berani megang. Tapi kok kompor ini masih diminum sama orang-orangnya. Sebenarnya kan sama semuanya, dosanya kan sama. Dosanya sama. Ya, itulah tipu daya setan seandainya. Makanya dikatakan neraka itu kata Rasulullah SAW, hufatin nar bisyahwat. Neraka itu apa? Neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan. Itu sesuatu yang menyenangkan sehingga orang melihat maksiat itu sebagai sesuatu mungkin menurut pelakunya itu menyenangkan sehingga akhirnya dia tergiur untuk itu, untuk melakukan itu. Aku pernah bilang Pak Ustaz ya, loh kamu berani minum khamar, tapi kamu gak berani makan daging babi, kan sama-sama dosanya. Maksud dosa kamu bikin setengah-setengah sekalian dosa, saya kan bilang gitu sama Pak Ustaz. Gak apa-apa kan? Itu berarti kalau dalam bahasa apa? Maksud saya kalau sudah terposok jurang jangan setengah, langsung mendelep langsung. Contohnya apa? Contohnya apa, kafaro dari dosa itu langsung di dunia itu. Artinya kadang sebagian dosa itu Allah timpakan berupa penyakit, yang mana itu menghapus dosa yang kata Rasulullah SAW sebagian adanya panas ya, demam yang dirasakan oleh orang mukmin, orang yang beriman. Itu bagian dari neraka yang akan dia rasakan di akhirat, tapi Allah timpakan di dunia supaya nanti di akhirat. Nah, itu hak prerogatif Allah kalau Allah ingin mengkafaroh dosa itu di dunia. Yang celakanya kata Rasulullah SAW, orang yang kafir justru Allah akumulasi dosanya itu sehingga nanti ketika di sana dia dapat balasan langsung sekaligus yang dengan jumlah yang banyak, sehingga dia merasa di dunia saya berbuat gini toh katanya ada balasan, tapi ternyata saya ya oke saja. Itu kan hanya
Seorang orang kafir yang berkata seperti itu. Dan itu justru dia tidak tahu kalau itu diakumulasi. Itu hak prerogatif Allah. Ya, Allah mau berikan ujian di dunia. Ujian itu kalau sabar, dia akan bisa mengkafarah sebagian dosa. Sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ada sebagian dosa, inna minadz-dzambi minadz-dzunubi dzamban. Soalnya daripada sekian banyak dosa itu ada dosa yang tidak dikafarah kecuali dengan kesumpekan dia dalam mencari rezeki. Jika dia sumpah dalam mencari rezeki itu mungkin bisa jadi kafarah dia atau penghapus dia daripada dosa. Menghilangkan stres dengan cara meminum itu. Bukan. Itu dari artinya khamr dan semua yang makan haram jelas namanya dosa. Ya tidak ada dia memilih ya walaupun ada tingkat-tingkatan dosa, tapi kan dalam hal khamr dengan babi ya sama-sama haram mengkonsumsinya. Ya entah kenapa kok. Ya mungkin itu tadi tazyin dari setan, karena setan itu kan sifatnya itu selalu menghiasi kemaksiatan seolah-olah iya itu sesuatu yang baik. Maksud saya, lu berani minum ini, lu harus berani makan ini juga gitu Pak Ustadz. Iya. Jangan dosa, jangan kamu buat setengah-setengah itu. Ya itu, ya memang cuma itulah di situ pinternya setan. Setan itu merayu ini lebih ringan, memang kan. Lebih ringan. Khinzir itu kan dijelas-jelas di. Lebih ringan, ya. Minum ini cuma dosa sedikit tak gitu kata setan. Ya bisa jadi mungkin. Karena masih banyak setan itu kan selalu memojok-mojoki orang supaya intinya terjerumus kepada kemaksiatan. Ada apa ya setan? Nggak di SOPD. Jadi seperti itu. Bisa jadi pola pikirnya karena khinzir atau daging babi ini kan coba disebutnya kan secara tegas di Quran. Khamr memang interpretatif ayatnya itu interpretatif dalam arti najis dan tidak. Sebetulnya najis dan tidak najisnya saja yang interpretatif. Kalau keharamannya jelas haram. Cuma mungkin setan memojok-mojoki bahwa ini lebih ringan, padahal ya sama-sama berat. Intinya kan setan kan tak peduli kan. Yang penting si orang ini terjerumus kan gitu. Apapun trap atau tipu dayanya ya. Berarti setannya berambut ya? Ya masalah setannya kepala hitam atau Kepala hitam. Istidraj Ustaz. Hah? Istidraj. Ya istidraj bisa jadi. Kalau istidraj itu beda lagi. Istidraj itu ya itu tadi orang Allah lakukan pada orang munafik atau orang kafir supaya mereka menyangka saya kok melakukan dosa tapi ya fine saja. Saya oke saja. Toh katanya ada ini ada itu tidak ada. Nah, itu bisa jadi itu bentuk istidraj. Istidraj itu kan secara bahasa artinya menarik perlahan-lahan. Narik secara pelan-pelan itu namanya istidraj. Jadi orang alhamdulillah karena sumber dosa itu kan 3. Ya, sumber dosa itu 3. Yaitu setan, kemudian nafsu, kemudian istidraj dari Allah. Istidraj dari Allah sendiri. Nah, kalau setan sudah jelas setan bisa. Nafsu ini lebih berat. Karena nafsu ini musuh internal. Kalau setan kan eksternal, makhluk lain. Nafsu itu kan nafsu kita sendiri. Musuh yang di dalam itu lebih bahaya daripada musuh luar karena dia lebih ngerti dari kita. Lebih ngerti apa yang tabiat kita. Nafsu itu. Sehingga makanya kalau kita bisikan maksiat itu atau dosa itu bisa jadi dari setan, dari nafsu atau dari istidraj. Kalau setan itu kalau orang ada bisikan untuk berbuat dosa, terus dia tawur, dia baca auzubillahi minasyaitonir minta perlindungan pada Allah Ta'ala, terus hilang bisikan itu, maka kita ketahui itu dari setan. Karena kita ucapkan auzubillahi minasyaitonir dia pergi. Ya tapi bukan berarti pergi hilang selamanya, dia akan kembali lagi dengan tipuan yang baru kan gitu. Tapi depannya Pak Ustadz masih ada. Setan. Minasyaitonir dia pergi. Nah, kemudian setelah itu ada yang dari nafsu. Nah, dari nafsu ini kalau ada bisikan terus dia baca ta'awudz minasyaitonir itu tidak pergi. Tetap bisikan itu ada. Berarti ini kemungkinan dari nafsu atau dari istidraj. Nah, bedanya kalau istidraj itu seperti tadi saya katakan secara bahasa maknanya menarik secara perlahan-lahan. Secara istilah istidraj itu Allah menarik
atau memberikan suatu orang bahasa kita kan dilulu, orang itu dimanjakan dengan kenyamanan, seolah-olah dia merasa saya berbuat dosa tapi saya tetap tenang-tenang saja, tetap tidak ada. Nah, sehingga dia akibatnya dia akan tetap terjerumus pada dosa karena dia merasa it's okay atau fine saja. Ya, dia akan terjerumus pada dosa. Itu namanya istidraj. Contoh istidraj, seorang melakukan dosa, kesalahan. Dia bukan malah tobat, malah menganggap enteng dosa yang sudah dia lakukan. Nah, penganggapan enteng dosa yang dilakukan ini bisa mengundang bisikan dosa yang berikutnya. Istidraj ini kalau bisikan itu buruk dari setan, istidraj langsung Allah yang ngasih, dan ini sulit orang keluar dari istidraj. Dosa pertama diikuti dengan dosa kedua, diikuti dengan dosa ketiga, terus begitu. Naudzubillah, kecuali kalau ada hidayah dari Allah dia bisa keluar dari ibarat lingkaran setan, lingkaran istidraj. Ya, itu dia baru bisa tobat. Kalau enggak, naudzubillah, dia akan terus terusan. Jadi itu namanya istidraj. Dan ini yang paling bahaya, karena istidraj itu langsung dari Allah. Kalau setan nggak bisa tahu. Ya. Naudzubillah, saya berlindung kepada Allah. Nah, kalau Allah sendiri yang ngasih istidraj, mau berlindung ke siapa? Ya tetap berlindung ke Allah. Tapi kalau dia merasa atau Allah ngasih hidayah, dia akan terasa, nggak boleh, saya sudah terjebak pada ini, dia akan sadar. Tapi kalau Allah udah ngasih hidayah, petunjuk, ya sulit, akan terus berkubang pada itu sampai itu istidraj. Ya, makanya banyak manusia itu istilahnya aneh-aneh Mas Ustaz, ya, macam-macam. Ini ada lagi bilang gini teman-teman, lu daripada goda istrinya orang, lebih baik kita beli lonte. Nah itu Ya, gimana? sama-sama. Kan Itu kan termasuk dosa. bukan gitu. Ya dosa-dosa. Itu termasuk cacingnya setan. Gimana caranya menjerumuskan orang ini ke dalam dosa? Dianggapnya lah dosa A dengan dosa B, padahal hakikatnya sama-sama dosa, bahkan sama-sama dosa besar. Dibuatlah oleh si setan tadi orang ini memandang bahwa ini lebih ringan daripada ini. Sehingga dia lebih ringan. Seringan-ringannya dosa kan tetap tadi kan sudah kita bahas. Iya. Dia bisa jadi besar kalau diremehkan, kalau dilakukan di masa tertentu seperti hari Jumat, hari-hari tertentu atau dilakukan berulang, itu kan akan bisa jadi dosa kecil. Bagi zina yang walaupun dengan pasangannya orang, dengan naudzubillah dengan pelacur dan sebangsanya, ya tetap sama dosanya kan. Zinanya sama, status zinanya sama, status dosanya sama. Cuma pintarnya setan saja menipu ini tadi, ini lebih ringan. Kita nggak melibatkan rumah tangga orang lain dan sebagainya. Itu tapi tetap saja. Nah, itulah dikatakan setan itu akan membawa 1001 cara karena tujuannya. Itu makanya bedanya kalau antara dosa yang dari dorongan nafsu dan setan. Kalau setan dibacakan ta'awudz dia pergi. Kalau nafsu dibacakan ta'awudz pun tidak akan pergi. Berarti kan depan Anda ya, Ustaz? Dia tidak akan pergi. Sama di begini. Seorang nafsu itu tidak akan nafsu itu nggak bisa cuma dibacakan. Kalau artinya sumber dosa itu dari nafsu, ya sumber dosa itu dari nafsu, itu tidak akan bisa selesai selama kita belum mendidik nafsu kita. Mau dibacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim 100 kali pun itu sulit kalau itu pemicunya dari nafsu. Kalau dari setan memang ta'awudz itu masih ampuh lah. Ta'awudz itu a'udzubillah itu isti'adzah. Kalau dari nafsu ya harus dikekang. Nafsunya itu tadi. Nafsunya kekang nggak bisa, terpaksa yang bawahnya dikareti ya Mas. Ya masalah mata anggota badan ini kan cuma pelaku. Yang nyetir itu kan sebetulnya tersangkanya di nafsu internalnya itu otaknya tadi. apa nafsunya? Ya nafsu lah. Nafsu. Kalau akal itu beda lagi. Ya. Karena nafsu itu yang mencetus. Dan selama nafsunya itu tidak dikekang dengan cara apa? Tidak diperturutkan semua kehendaknya. Seperti hewan ternak. Kalau terus dikasih makan hewan liar itu dikasih makan dia akan tambah gemuk. Tambah liar. Oh, tambah liar. Tambah ya kan. Tapi kalau asupan makannya dikurangi, maka keliaran itu akan berkurang. Maka nafsu pun begitu, kalau dididik dengan puasa, dengan dia akan
bahan yang menjadikan dia liar tuh akan berkurang, akan berkurang. menyusut. Nah, kemudian hewan liar tuh karena nafsu itu diberikan hewan liar sama para ulama, nafsu itu diberikan hewan liar. Ya, kemudian hewan liar itu kan selain dikurangi asupannya harus dididik seperti kuda liar, dilatih sampai menjadi jinak, dilatih untuk berlari macam-macam. Nah, kalau manusia apa? Ya dilatih dalam arti banyak amal-amal sunnah sehingga disibukkan dirinya itu dengan perbuatan yang baik sehingga tersibukkan dari perbuatan-perbuatan yang lain. jelek ya. Itu. Oke. Jadi kalian sudah paham ya istilah-istilah dosa, terus hukumnya apa, terus gimana cara menyikapinya dari Pak Ustadz Muhammad. Jadi jangan lupa kalau mau komentar, kasih pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan isi di kolom komentar. Kita lanjut selanjutnya di episode lain hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum.